membuang apa yang harus kita buang, dan kita boleh memasukkan apa yang harus kita masukkan. Semua adalah kemurahan Tuhan. Dan kalaupun saat ini Tuhan masih memberikan kesempatan, itu artinya Tuhan itu baik bagi kita. Kesempatan untuk memperbaiki semua kesalahan kita, kesempatan untuk membangun hubungan yang erat dengan Tuhan, dan banyak kesempatan yang lainnya. Terlebih kesempatan untuk kita bisa semakin dekat dengan Tuhan dalam pujian dan penyembahan. Hanya Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan, hanya Engkau yang layak kami muliakan. Sahabat sembah Tuhan, kita berdiri.
jiwa tubuh. Dalam nama Yesus ya dapat Sekali lagi kita mau ikrarkan, kita mau deklarkan, katakan bahwa aku mau memuji-Mu Tuhan. mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Inilah pengakuan kami Tuhan, bahwa semua hormat, pujian, keagungan hanya bagi Engkau. Kau layak kami tinggikan, kami muliakan. Sebelum kami mau memuji-muji Engkau, menyembah Engkau, layakkan, sucikan, kuduskan hati dan pikiran kami. Ampuni dosa kami Tuhan, ampuni kesalahan kami, supaya sebentar yang kami naikkan bagi Tuhan berbau harum di hadirat Tuhan, Amin. boleh menyenangkan hatinya Tuhan, dan Tuhan boleh melimpahkan berkat-berkat-Nya atas kehidupan Amin. kami. Kami rindu roh sukacita ada pada kami. Kami rindu lawatan-Mu Tuhan. Itulah sebabnya kami mengundang kuasa Roh Kudus-Mu untuk bertata memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan sampai selesainya. Bagi saudara kami yang masih dalam perjalanan, Tuhan pimpin serta lindungi. Limpahkan di tempat ini bersama-sama dengan kami untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Dan kuasa jahat, kuasa pengganggu, roh perampas sukacita kami yang akan mengganggu kami pada pagi hari ini, yang mengintimidasi kami, yang mengganggu jalan dan kebenaran firman dibentangkan, sehingga kami tidak bisa menerima kebenaran itu dengan baik. Kami tolakkan di dalam nama Tuhan Yesus, keluar dari tempat ini, dari hati dan pikiran kami. Hanya satu oknum yang boleh kami izinkan Amin. memimpin ibadah kami, bahkan menguasai hati dan Amin. pikiran kami, Amin. yaitu kuasa Roh Kudus Tuhan. Amin. Kami rindu lawatan-Mu, kami rindu jamahan-Mu. Amin. Ketika kami mengangkat tangan kami, hadirat-Mu boleh hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kami lapar dan haus akan kebenaran firman-Mu. Jamah setiap kami yang hadir Tuhan. Haleluya. Dalam nama Yesus. Baik saat ini bagi saudara-saudara kami Ya. yang menikmati ibadah secara online, Tuhan juga Ya. berkati. Ya, Roh Kudus melalui acara ini Amin. bekerja juga, Dalam nama Yesus. menjamah mereka Dalam di nama mana Yesus. mereka ada Tuhan. Di rumah mereka masing-masing Tuhan berkati, Ikuti ibadah. sehingga mereka boleh merasakan sukacita yang luar biasa. Terima kasih Bapak yang baik. Kami percaya saat ini ruangan ini sudah bersih dari segala bentuk kuasa jahat dan kuasa Roh Kudus yang akan memimpin kami. Ibadah ini ibadah yang diberkati Tuhan, ibadah yang berkenan di hati Tuhan, ibadah yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami siap memuji, membesarkan nama Tuhan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, kalau kita masih diberi waktu, kekuatan, kesempatan oleh Tuhan, itu berarti menandakan bahwa waktu yang ada, kesempatan yang ada boleh kita gunakan untuk kembali hormat dan kemuliaan nama Tuhan ya. Mari kita satukan roh kita, hati kita untuk bersama-sama menaikkan pujian bagi Tuhan. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Satukanlah roh kami
Kalau kita menyaksikan, kalau kita membuka YouTube sekarang ini banyak orang-orang di luar sana bertobat. Amin. Mereka sungguh-sungguh mencari Tuhan, dan kita yang hidup di dalam Tuhan jangan sampai terbalik. Mari kita juga sungguh-sungguh mencari Tuhan, karena kita yakin Allah yang kita sembah Allah yang luar biasa. Amin. Allah yang sanggup mengadakan, Allah yang sanggup menolong kehidupan kita, Amin. melawat kehidupan kita, menyediakan apa yang kita perlukan. Amin. 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 Mari dengan iman kita mau katakan bahwa saat ini Allah ada di tengah kita. Allah yang besar mau mengerjakan sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kita. Amin.
Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah di tengah kita Dia senangkan dan tidak merasakan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita Saat ini Allah akan mengerjakan sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kita. Asal kita mau mengandalkan Dia. Asal kita yakin Allah masih sanggup melakukan sesuatu yang luar biasa, ajaib dalam kehidupan kita. Haleluya.
kita mau mengandalkan Dia. Ya. Saat ini hanya Dia yang layak kita andalkan, hanya kepada Dia kita percaya Ya. dan menumpukan harapan kita. Aku percaya ada mujizat, aku percaya Tuhanku dahsyat. Perkara ajaib akan dikerjakannya. Amin. Amin. Aku percaya ada mujizat. Amin. Aku percaya ada mujizat. Amin. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perkara ajaib akan dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Katakan sekali lagi, aku percaya. Aku percaya ada Mujizat. Amin. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya padamu, Kau Tuhan jadi andalanku. Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Amin. Aku percaya Telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Kau Tuhan, Kau Tuhan jadi andalanku. Mari kita mengandalkan Dia. Ya, Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, aku percaya ada mujizat. Lagi aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya firman-Mu datang. Percaya firman-Mu datang. Aku percaya firman-Mu datang. Aku percaya firman-Mu dahsyat. Mari saat ini kita siapkan hati pikiran kita untuk diisi oleh firman Tuhan. Karena firman Tuhan sudah datang atas hambanya yang akan diceritakan saat ini. Haleluya. Terima kasih. Firman-Mu dahsyat, firman-Mu ajaib.
Haleluya. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur Tuhan Ya. buat kasih setia Tuhan, anugerah-Mu yang luar biasa. Kami boleh ada sampai pagi hari ini. Terima kasih, kami tahu ini hal yang luar biasa, hal yang ajaib yang patut kami syukuri Tuhan. Amen. Saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan, dan kami percaya Tuhan firman-Mu itu ajaib buat Amin, kami. amin. Firman-Mu lah berkat yang terbesar buat kami Amin. hari ini. Dan sebabnya kami Haleluya. buka hati kami, pikiran kami Tuhan, untuk menikmati berkat yang luar biasa, firman Tuhan yang ajaib. Haleluya. Segala bentuk gangguan apapun kami hancurkan, patahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah roh hikmat dan kewahyuan dari Tuhan dicurahkan atas kami. Amin. Urapan-Mu Tuhan untuk menikmati firman Tuhan. Haleluya. Yang khusus buat hamba untuk menyampaikan apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kami semua umat Tuhan hari ini. Dalam nama Yesus Kristus. Dan biarlah Tuhan Engkau yang nampak, Engkau yang terlihat di tempat ini, Engkau Tuhan yang dipermuliakan. Haleluya. Dalam nama Yesus Tuhan, kami siap dengar firman Tuhan. Amin. Haleluya. Amin. Ya, shalom. 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 Ya, puji Tuhan. Pagi ini kita kembali boleh ada di tempat ini menikmati hadirat Tuhan ya, dan mengucap syukur tentunya kepada Tuhan untuk segala apa yang Tuhan kerjakan buat hidup kita. Oke, dan saya percaya firman Tuhan ini bukan hanya untuk kita di sini ya, dengan kemajuan teknologi yang luar biasa, firman ini juga bisa didengar oleh setiap orang yang juga mengikuti ibadah ini secara online tentunya ya, dan juga bisa melihatnya di rekamannya. Bisa ada juga mungkin di YouTube ya. Oke. Dan hari ini kita tidak sia-siakan waktu kita untuk hal-hal yang tidak benar. Mari kita gunakan waktu kita dengan baik, dengan benar untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Nah, saudara, kita akan lihat firman Tuhan kita Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai 5. Kitab Keluaran pasal 1 ayat 1 pasal 3 ayat 1 sampai 5. Di situ cerita tentang Musa ya, yang sudah ada di Midian ya. Sebelumnya kita tahu Musa itu tinggal di istana raja Firaun sebagai anak raja ya. Dan dalam kitab Keluaran pasal 3 kita melihat bagaimana Musa ada di tempat yang lain yang sangat beda di tempat semula. Dia ada di Midian, jauh dari Mesir, saudara. Nah, hari ini saya akan bicara tentang bagaimana mendengar suara Tuhan ya. Ini penting sekali, saudara, karena terlalu banyak waktu kita tersita untuk mendengarkan hal-hal yang bukan suara Tuhan. Amin. Terlalu banyak mendengar suara manusia, bahkan orang seringkali mendengar bukan suara Tuhan tapi suara iblis ya. Suara roh jahat ya, suara setan ya. Oke, hari ini kita akan lihat bagaimana kita mendengar suara Tuhan. Bagaimana caranya kita bisa mendengar suara Tuhan. Amin. Ya, ini sangat penting. Nah, kita akan baca sama-sama, saudara. Lihat firman Tuhan ini, saya akan bacakan ayat-ayatnya. Sekali lagi, Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai 5, demikian firman Tuhan. Haleluya. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro, mertuanya imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya, di dalamnya api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Haleluya. Nah, di sini kita bisa melihat ceritanya bagaimana Tuhan bicara kepada Musa. Amin. Iya, untuk pertama kali dalam hidup Musa, Tuhan bicara langsung kepada Musa. Oke, hari itu dia belum dikenal sebagai seorang nabi ya, tapi itulah awal panggilan Musa untuk menjadi seorang pemberita pesan Tuhan kepada umat Israel secara khusus. Haleluya. Nah, saudara, dan kita tahu tadi saya katakan bahwa Musa itu sebelumnya tinggal di Mesir. Ya, bukan saja di Mesir tapi di istana Firaun.
Saudara tahu bahwa pada zaman itu Mesir adalah sebuah bangsa begitu ya yang terkenal sekali, yang maju. Dulu belum ada Amerika Serikat, belum ada kan? Ya. Ini negara yang maju, kerajaan yang begitu maju dengan teknologinya yang luar biasa. Ya, pada zaman itu tidak ada bangsa lain yang bisa menyamai bangsa Mesir pada waktu itu. Ya, pernah dalam catatan sejarah bangsa Ethiopia pernah menyerang Mesir dengan 1 juta tentara, tapi mereka semua kalah oleh tentara-tentara Mesir, saudara. Yang hari itu konon dipimpin oleh seorang yang bernama Musa. Saudara tahu Musa itu pernah jadi panglima yang luar biasa di Mesir sebelum dia hijrah tinggalkan Mesir dan jadi pengembara ya atau pelarian di Midian, saudara. Nah, saudara, jadi itulah Musa, dia tinggal di Mesir ya. Dan saudara tahu Mesir itu tempat di mana kenyamanan dunia luar biasa. Di sana terlalu banyak kesibukan yang Musa hadapi. Dan tiba-tiba kita lihat bagaimana Musa dia ada di Midian. Tentunya bukan tiba-tiba biarkan, tapi ini ada ceritanya tentunya. Musa harus lari dari Mesir, tinggalkan Mesir karena takut dibunuh, karena dia sudah bikin kasus pembunuhan di sana. Iya, dia sudah bunuh tentara Mesir atau orang Mesir ya untuk membela orang-orangnya. Ya, orang-orang Israel yang lagi jadi budak di sana. Karena ketahuan dia membunuh, lalu dia mau dibunuh oleh Firaun dan dia akhirnya lari tinggalkan Mesir. Dan di tempat yang sangat sepi tentunya, beda dengan hal-hal yang terjadi di Mesir, Musa di situ mendengar panggilan Tuhan. Amin. Musa mendengar suara Tuhan. Nah, jadi pertanyaannya adalah begini, saudara. Bagaimanakah kita bisa mendengar suara Tuhan? Ini penting. Ya, dan ini bukan sesuatu yang main-main, saudara. Kalau kita gagal untuk hal ini terlalu berbahaya buat hidup kita. Nah, saudara, yang pertama dari 2 hal yang ingin saya sampaikan hari ini buat kita adalah caranya bagaimana kita bisa dengar suara Tuhan, ya, baik itu mungkin secara dalam hati kita, atau mungkin juga ada orang yang punya pengalaman mendengar langsung suara Tuhan di telinganya secara audible seperti Musa. Ya, dan yang pertama adalah bahwa kita harus punya waktu untuk sendiri dengan Allah. Amin. Iya, kita punya waktu khusus yang kita harus siapkan, sediakan setiap hari, bahkan saudara, untuk sendiri dengan Tuhan atau berdua dengan Tuhan. Amin. Nah, saudara lihat cerita ini bagaimana Musa ini, dia tidak ada di Mesir lagi, dia tidak ada di rumahnya, di mertuanya, karena dia tinggal dengan mertuanya, saudara kan? Ya, dia dengan Yitro mertuanya karena dia nikah atau kawin dengan anak daripada Yitro. Amin. Saudara tahu ceritanya? Yitro memberikan anak perempuannya kepada Musa karena waktu itu Musa sudah menolong mereka dan Musa tinggal di mertuanya. Ya, di rumah mertuanya. Bahkan Alkitab tadi berkata begini, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro. Jadi saudara kalau masih tinggal dengan mertua tidak apa-apa ya. Ya, masih dengan mertua tinggal ya masalah, tidak dosa dan harus akur tentunya. Amin. Iya kan? Dan apa yang dipercayakan oleh mertua ya lakukan dengan baik tentunya. Jangan jadi benalu dan jadi sesuatu yang ingin berbuat jahat kepada mertua. Amin. Yitro ini Musa ini luar biasa ya. Dia masih tinggal dengan mertuanya ya, di rumah mertuanya ya, karena orang tuanya dia tinggal sama bapaknya, mamanya di Mesir. Dia tinggal sama mertuanya di Midian. Dan mertuanya Musa ini luar biasa. Dia adalah seorang imam. Ya, imam di sini jangan kita bayangkan seperti imam-imam yang percaya sama Tuhan Allah, tidak. Orang Midian itu bangsa yang sebenarnya mereka juga tidak kenal Tuhan yang benar. Hanya satu-satunya bangsa pada waktu itu yang percaya pada Allah yang benar itu bangsa Israel. Mereka sebut dengan nama Yahweh atau Elohim ya. Satu-satunya bangsa pada waktu itu. Oke, karena saudara tahu bahwa Israel ini datang dari satu orang yang bernama Abraham, ya kan? Lalu muncullah bangsa yang besar ini namanya bangsa Israel. Abraham dari Ishak, lalu Ishak memperanakan Yakub. Dari Yakub ini muncul 12 suku Israel dan mereka bertumbuh berkembang di Mesir sampai 2 juta orang sampai mereka keluar dari Mesir, saudara. Nah, saudara, jadi Musa kembali ke sana tadi. Musa dia tinggal di rumah Yitro, lalu pada suatu saat ketika dia sendiri di padang gurun, sudah situ Tuhan bicara. Amin. Jadi sini Tuhan nggak bicara pada Musa ketika dia ada di Mesir, tapi dia bicara sama Musa pada saat Musa ada sendiri di padang gurun. Amin. Iya. Ini penting, saudara. Ini bukan sesuatu yang biasa saja, tidak, saudara.
Ini di sini ada pesan Tuhan buat kita. Bahkan saudara, Tuhan tunggu sampai 40 tahun lamanya sejak Musa keluar dari Mesir dan pergi ke Midian, baru Tuhan bicara sama Musa. Jadi tidak langsung, saudara. Iya kan? Jadi untuk ketemu dengan Tuhan, bicara, dengar suara Tuhan secara spesifik, itu bukan sesuatu yang gampangan sebenarnya. Amin. Iya, kita perlu juga punya waktu khusus, punya persiapan khusus, punya kerinduan yang besar untuk mendengar suara Tuhan, menikmati firman Tuhan. Itu yang kita bilang, harus kita punya hati yang punya rasa haus dan lapar akan firman. Amin. Percuma kalau kita datang ibadah atau dengar firman Tuhan tapi kita tidak punya rasa haus dan lapar akan firman Tuhan, kita akan menjadi orang yang biasa saja nantinya. Ya seperti seorang yang masuk kelas belajar, yang lain mungkin belajar sungguh-sungguh, satu orang ini mungkin dia tidak belajar sungguh-sungguh, dia pulang dia seperti datang tidak dapat apa-apa. Tapi yang sungguh-sungguh belajar dan menikmati pelajaran di kelas, dia akan pulang dengan pengetahuan yang baru. Ya kita juga mesti seperti itu. Di kelas sekolah saja, di tempat kuliah mungkin kita sungguh-sungguh belajar, apalagi di gereja. Amin. Iya, ini pesan Tuhan yang perlu kita sungguh-sungguh mau dengar dan tangkap benar-benar, saudara. Jadi dibutuhkan kerinduan yang besar, hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Ya, jadi Musa ini dia sendirian di padang gurun. Lalu di usia 80 tahun baru Tuhan bicara sama dia. Amin. Ini luar biasa. Jadi kita harus punya waktu dengan Tuhan sendiri setiap hari. Amin. Sebab disitulah Tuhan mau bicara sama kita. Hal-hal yang halus itu bentuknya, bunyinya, biasanya kita akan bisa dengar di saat keheningan. Amin. Kalau lagi-lagi ramai seperti siang hari ini, kita dengar sesuatu itu ya agak samar-samar gitu. Kalau ada sebuah jam dinding di ruangan kita, kita bisa dengar detakan jarumnya itu pada saat apa? Bukan pada siang hari, sudah. Pada saat sunyi sepi, amin. Ketika orang semua sudah tidur malam, kita bisa dengar bunyi jarum jam yang bergerak itu, sudah. Nah saudara, kalau kita terus ada dalam kebisingan kita dengan hidup pikuk yang kita lakukan setiap hari tanpa kita mau siapkan waktu khusus untuk Tuhan, kita akan gagal untuk mendengar pesan Tuhan. Amin, saudara. Ya, dan di situ juga kita akan tidak bisa menikmati kekuatan yang sesungguhnya yang kita butuhkan. Amin. Kekuatan kita itu bukan dari makanan, minuman, vitamin atau imun atau suntikan, mungkin vaksin yang kita dapatkan dari dokter atau apapun juga. Itu memang penting, saudara. Tapi yang penting adalah kekuatan yang dari Tuhan. Amin. Dan kekuatan dari Tuhan itu kita dapatkan saat kita ada berdua dengan Tuhan. Amin. Dalam kesunyian dengan Tuhan, dalam kesendirian kita dengan Tuhan, dalam saat kita bersatu dengan Tuhan. Makanya ada yang bilang begini, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan itu akan mendapatkan apa? Kekuatan baru. Amin. Ya. Kalau saudara tidak makan, saudara lemah, tubuh lemah. Tapi kalau kita tidak duduk dengan Tuhan, mungkin tubuh kita masih bisa kuat, saudara. Masih mungkin sehat, tapi jiwa kita, hati ini kita sudah tidak sehat lagi. Amin. Tidak sehat lagi dan akhirnya mudah rapuh. Mendingan tubuh kita ini mungkin lemah, tapi jiwa kita, hati kita kuat. Amin. Daripada tubuh kita lemah, kuat, jiwa kita, hati kita rapuh. Ini berbahaya, saudara. Dan sebenarnya kalau jiwa kita kuat, tubuh kita, roh kita kuat, penuh dengan sukacita Tuhan, akan mempengaruhi tubuh kita juga pastinya. Amin. Iya, itu imun yang terbaik yang Tuhan berikan buat kita, untuk kita bisa menangkal segala serangan-serangan dari luar, mungkin berupa virus, ya kan, berupa godaan, berupa hal-hal yang bisa menyeret kita jauh dari Tuhan. Itu paling penting, saudara. Jadi biarlah kita punya waktu sendiri dengan Tuhan. Amin. Bersatu dengan Tuhan. Disitulah kita bisa mendengar pesan Tuhan yang khusus buat kita. Saya tadi katakan kita bisa dengar detakan jarum jam itu ketika kita ada dalam kesunyian. Suatu kali ada seorang dia punya jam tangan hilang, saudara. Dia kerja di sebuah sebuah lumbung padi. Lalu kerja tiba-tiba dia
sadar bahwa jamnya sudah hilang di situ. Dicari ke sana kemari tidak ketemu, saudara. Dan akhirnya dia tidur pada malam hari di situ. Dan saat dia tidur itulah dia mendengar ada bunyi jam. Tak, saudara punya jam, tentunya pasti ada bunyinya kan? Jarumnya berbunyi, berdetak gitu. Lalu dia dengar, ini bunyi apa? Oh ternyata itu jam. Jamnya lagi bunyi, masih ada baterainya. Iya. Lalu dia cari di mana sumber bunyi itu dan dia ketemukan jam itu. Dia ada di kesunyian malam. Nah saudara, kalau kita terus hidup pikuk dengan banyak hal dalam dunia ini, ya, kita sibuk dengan hal-hal yang menjadi aktivitas kita, itu saja terus yang kita kerjakan, kita terus kerja, cari uang dan macam-macam lah begitu. Lalu kita lupa untuk punya waktu untuk Tuhan, itu berbahaya. Yesus sendiri, saudara, kalau saudara baca di Alkitab, di Injil, baik itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kita bisa temukan bagaimana Yesus dalam kesibukannya setiap hari. Saudara tahu Yesus ini pribadi yang paling sibuk, paling begitu sibuk bergerak. Alkitab berkata dia masuk kota, keluar kota, amin, ke desa-desa, ke kampung-kampung. Tentunya capek, saudara. Dan Alkitab tidak pernah mencatat bahwa Yesus pakai keledai atau kuda. Ya, kalau kita zaman sekarang, pendeta, hamba Tuhan pergi beritakan Injil, ya gampang-gampang saja mungkin. Ya kan, lebih mudah sekarang. Pelayanan mudah. Ya, mungkin kita tidak terlalu capek. Yesus ini begitu capek, saudara. Pasti setiap hari dia bergerak terus. Orang mudah temukan dia di mana. Dia kadang-kadang ada di Bait Allah, dia ada di pinggir laut, pantai. Dia ada di pinggir-pinggir jalan gitu ya, lagi berkhotbah, menyembuhkan orang dan mengajar dan lain sebagainya. Tidak sulit menemukan Tuhan Yesus pada waktu itu. Nah, sudah dalam kesibukan Yesus, Alkitab berkata bahwa dia pergi menyendiri. Ya, bukan untuk tidur-tiduran, saudara. Bukan untuk membaringkan tubuh yang capek, tidak. Tapi dia pergi, dia bersekutu dengan Bapanya di sorga. Amin. Dia tahu bahwa itu penting sekali dalam kehidupan Yesus sebagai seorang pribadi dari sisi manusia. Jadi perlu bertemu dengan Bapanya. Amin. Amin. Tiap hari. Coba kita lihat, saudara, di kitab Matius pasal 14. Matius 14 ayat yang ke-23. Matius 14 ayat 23, firman Tuhan berkata demikian. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang. Saudara, banyak orang ikut Tuhan Yesus tentunya, tapi dia tidak terbuat dengan banyak orang, dia suruh pulang. Ya, ada waktunya datang ke dia, ada waktunya mereka juga harus pulang tentunya. Ya, ingat istri, ingat anak di rumah, ya. Oke, ingat mungkin ada masak apa di dapur gitu, bisa hangus ya. Jadi Yesus pulang, suruh pulang mereka. Ya, dan Alkitab berkata Yesus naik ke atas bukit untuk apa? Berdoa seorang diri. Dia tidak bersama dengan para muridnya. Kadang dia bersama muridnya, tapi ada waktu di mana pada malam hari tiba setelah kesibukannya dalam perjalanan pelayanan, ya, Tuhan Yesus, Alkitab katakan dia naik ke atas bukit. Bukit itu tempat yang sunyi, saudara. Amin. Alkitab tidak bilang dia ke lembah. Dia naik ke bukit. Bukit itu tempat yang jauh dari kebisingan. Ya, tempat yang tinggi. Itu bicara tentang bagaimana kita membangun hubungan dengan Tuhan. Kita harus ada di tempat yang tinggi. Ya, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Haleluya. Saudara, kalau Yesus sendiri seperti itu, harusnya ini menjadi contoh buat kita, amin. Tapi kadang-kadang hal seperti ini kita abaikan. Iya. Nah, ini bahaya, saudara. Yesus sendiri dalam kapasitasnya sebagai manusia dan juga sisi lain dia Tuhan tentunya 100%. Tapi dia juga tahu terus berkomunikasi. Dia terus berhubungan dengan Bapanya di sorga. Haleluya. Amin.
Karena kita berkata bahwa Yesus bilang begini, apa yang aku katakan itu bukan berasal dari aku sendiri. Iya kan, dia pernah bicara sama orang-orang Yahudi kan, orang-orang Farisi yang menentang dia. Bilang, apa yang aku katakan ini bukan berasal dari diriku sendiri, itu dari Bapa. Kenapa begitu? Ya karena dia selalu berkomunikasi. Kalau kita tidak punya waktu untuk ketemu Tuhan setiap hari, kita kehilangan sesuatu yang penting dalam hidup kita. Sehingga ketika kita berhadapan dengan suatu masalah, kita tidak tahu bagaimana menghadapi masalah ini. Amin. Kita tidak tahu, kita bingung dan akhirnya kita salah jalan. Karena kita tidak punya pegangan, kita tidak punya semacam petunjuk yang penting sekali, petunjuk yang sangat kita butuhkan untuk menghadapi masalah-masalah hidup. Tapi kalau kita punya petunjuk dari Tuhan, kita tidak perlu takut. Amin. Seperti seorang yang pergi bepergian, di tangannya ada peta, ada kompas. Jadi tidak perlu bingung. Ini saya kemana lagi? Arah kemana ini? Ke utara ke selatan. Di tangannya ada petunjuk, ada peta. Oh, kota ini ada di sebelah sini, kota ini ada di sebelah sini, ya kan? Seperti zaman sekarang kan kita punya peta itu, kita tidak bawa lagi dalam bentuk kertas ya, kita bisa lihat di HP kan, bisa lihat di mana jalan ini, jalan itu, alamat itu, bisa kita temukan itu, sudah. Iya. Tapi kalau tidak, kita akan kesasar. Makanya banyak orang Kristen hari ini mereka kesasar. Ya, mereka pikir jalannya benar, tapi ternyata jalan itu jalan menuju kehancuran. Dan ketika mereka sudah sadar, ternyata sudah terlambat. Ya kalau masih bisa mundur kembali, bisa, oke mundurlah. Tapi kalau sudah terlanjur jauh ke sana, kadang-kadang orang susah untuk mundur, kembali, balik. Iya kan? Banyak orang seperti itu. Sudah terlalu nyaman dengan situasi seperti itu. Akhirnya untuk bilang mundur atau balik badan dan kembali itu sangat sulit sekali, saudara. Tapi sebenarnya bisa kalau kita punya kemauan, amin. Kalau kita sadar dan tahu dan kita menyesali, seperti anak yang hilang ini, anak bungsu kan, dia balik badan dan wah, dia merasa aduh saya sudah salah dan sudah berdosa, dia pulang kembali ke bapaknya. Ya. Dan cerita ini kalau saudara, saya tadi baru renungkan ini beberapa menit yang lalu tentang anak bungsu ini, sudah sempat dengar khotbah tadi malam tentang hal ini. Ini luar biasa anak bungsu ini. Hal yang luar biasa dari anak bungsu ini adalah awalnya ketika dia ada di rumah dengan bapaknya, dia selalu menuntut. Iya kan? Apa minta ini, minta itu. Kasih saya punya warisan. Ya. Pada zaman itu saudara, kalau zaman itu memang diperbolehkan seorang bapak kasih anaknya. Walaupun sebenarnya orang yang biasa kasih itu biasanya tunggu sampai mati dulu orang tua baru kasih warisan, tapi bisa juga. Tapi sebenarnya ketika ada seorang minta warisan pada bapaknya, sebenarnya dia sedang mau buat bapaknya itu mati cepat. Ya, ya kan? Nah, anak bungsu saya pelajari luar biasa. Sikapnya berubah ketika dia pulang. Dia tidak lagi tuntut bapaknya, tapi dia berubah. Dia bilang, bapak, apa yang saya mau kerjakan hari ini? Biar kasih saya. Mau kerja apa saja saya lakukan. Wah, ini luar biasa. Harusnya kita begitu kan? Amin. Saya kadang-kadang sadar, ya kadang-kadang kita orang Kristen ini terlalu banyak menuntut Tuhan. Amin. Terlalu banyak minta ini, minta itu. Sampai mungkin malaikat catat kita punya permintaan begitu banyak di lembaran kertas. Ya kan? Kalau buka file, kalau malaikat dia punya komputer, laptop, dia buka, wah bapak ini punya permintaan banyak sekali ini, minta ini, minta itu, minta itu. Waduh. Tapi bisakah kita tidak sekedar minta, tapi kita tinggalkan semua lalu kita bilang, Bapak, saya mau lakukan ini untuk Bapak. Apa yang Bapak senang, saya lakukan. Nah, itu luar biasa. Amin. Kita tidak hanya minta Tuhan lakukan sesuatu buat kita, tapi biarlah kita melakukan sesuatu untuk Tuhan. Amin. Yang menyenangkan hatinya, yang menyukakan hatinya. Nah, saudara, Yesus dia sendirian berdoa di situ. Dia berhubungan dengan Bapaknya di surga. Nah, saudara, marilah kita memiliki waktu untuk Tuhan seorang diri. Amin.
dalam segala kesibukan. Saudara mungkin ada orang mungkin saya terlalu sibuk. Berarti aku lebih hebat daripada Tuhan Yesus. Ya. Yesus itu pribadi yang paling sibuk. Amin. Kalau ada orang paling sibuk yang paling banyak aktivitas pelayanan pada zaman itu, mungkin tidak ada yang lebih seperti Yesus. Dia bangun pagi-pagi, dia tidur juga mungkin larut malam. Dia bangun pagi-pagi membangun, bukan tiba-tiba cari apa begitu untuk hal-hal yang menyenangkan. Tidak, dia bangun pagi-pagi lalu dia duduk sendiri dengan Bapaknya di situ, membangun hubungan dengan Bapaknya. Nah, ini penting saudara, kita sebagai orang percaya hari-hari ini kita lakukan. Mari kita punya waktu untuk Tuhan sendiri. Amin. Jangan kita sibuk dengan hal-hal duniawi, kita sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna, kita sibuk untuk hal-hal yang sekedar untuk mencari mungkin popularitas diri kita, kita menjadi terkenal dan sebagainya. Buang jauh seperti itu saudara. Mari milikilah waktu untuk berdua dengan Tuhan. Dan saya percaya hal yang paling senang, yang Tuhan senangi adalah ketika anaknya mau datang kepada Dia. Amin. Iya. Seperti kita orang tua pun juga, kalau ada anak datang ke kita, mau dekat dengan kita, wah itu luar biasa. Dan kalau di jauh-jauh kita kan juga pasti tidak suka kan. Nah begitu pula dengan hubungan kita dengan Bapa. Kalau kita mau dekat dengan Tuhan selalu, punya waktu yang banyak dengan Tuhan dalam doa, dalam membaca firman Tuhan, saat kita merenungkan firman Tuhan, itu luar biasa saudara. Jadi kita sisihkan waktu, siapkan waktu khusus di pagi hari dan malam hari sebelum kita tidur, iya kan? Untuk kita berdoa, kita membaca, merenungkan firman Tuhan, lalu kita merenungkan kebaikan-kebaikan Tuhan. Amin. Saya percaya setiap hari kita ngalamin kebaikan Tuhan. Amin. Kalau ada yang berani berkata, tidak, saya tidak pernah alami kebaikan Tuhan, kepada saudara berdusta. Saudara menghujat Tuhan sebenarnya. Kalau saudara punya jantung saja masih bisa berdetak hari ini, darah bisa mengalir dengan leluasa dalam sel-sel darah saudara. Amin. Tanpa tersumbat, itu sebuah kebaikan Tuhan. Amin. Ada banyak orang yang tidak bisa jantungnya berdetak dengan baik. Dia harus pakai macam-macam lah, pakai ring lah dan lain sebagainya. Iya. Obat-obat diminum, dimakan segala macam hal. Dan kalau kita masih bisa leluasa bergerak, bangun pagi lalu kita masih bisa, bebas. Saya tadi pagi bangun dan saya pikir, saya bangun, saya langsung merenungkan gini. Andai kata ketika saya mau bangun tiba-tiba badan saya kaku, waduh gimana ya? Saya tadi bangun begitu sudah, saya pikir, saya kalau bangun tiba-tiba seperti orang stroke gitu, nggak bisa bergerak. Saya bisa bayangkan apa yang terjadi nanti. Saya bilang, Tuhan terima kasih, saya bisa bangun, bisa duduk, jongkok, bergerak, luar biasa. Kadang-kadang kita hanya memikirkan hal-hal yang berupa uang, iya kan? Kalau kita bisa mengucap syukur, tidak sudah. Jangan hanya itu, terlalu naif tentunya. Kita bisa duduk, bergerak dengan bebas saja, itu hal luar biasa saudara. Haleluya, ada jutaan orang hari ini di rumah sakit, ya, di rumah-rumah yang sakit yang tidak bisa bergerak dengan bebas. Kita harusnya bersyukur untuk hal ini. Sebabnya maka setiap hari kita harus punya waktu untuk Tuhan. Kita duduk, kita berdoa, kita baca firman Tuhan, kita renungkan firman Tuhan. Iya kan? Firman Tuhan itu bukan seperti buku komik kita baca cepat-cepat lalu kita lempar gitu aja. Sudah tidak. Firman Tuhan dibaca dengan waktu yang betul-betul baik, saudara. Jangan hanya sisa-sisa waktu lalu kita berikan waktu kita untuk baca. Artinya waktu yang terbaik untuk kita baca firman Tuhan, kita renungkan. Nah, saudara tahu bahwa apa yang kita baca pada malam hari sebelum kita tidur itu sangat pengaruh terhadap kita punya otak, saudara. Amin. Jadi sebelum tidur hendaknya kita baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan sehingga masuk dalam memori kita. Sehingga kita tidak mimpi-mimpi yang aneh-aneh, ya kan? Ada banyak orang yang mimpi setan, mimpi hantu, ya karena sebelum dia tidur dia nonton film hantu, saudara, ya, film setan, ya, pocong dan sebagainya. Dia baca hal-hal yang tidak baik, dia nonton atau pokoknya dia lihat sesuatu yang tidak baik, akhirnya dia mimpi-mimpi yang buruk. Nah, jadi saudara sebelum tidur dan bangun pagi biar kita
siapkan waktu kita untuk cari Tuhan. Dan saya mau katakan begini saudara, setiap orang, bahkan orang Kristen, akan punya potensi yang besar untuk jadi orang yang gagal dalam hidupnya. Dan pasti gagal kalau dia gagal untuk mencari Tuhan. Semua kita orang percaya bahkan akan mengalami kegagalan dalam hidup kita kalau kita gagal untuk menyiapkan waktu kita untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Tapi mungkin ada yang bilang, ada orang di sana dia tidak gagal, kok dia sukses, iya kan? Dia tidak pernah ibadah, dia kaya raya. Gagal di situ bukan seperti itu, sudah. Kegagalan atau kesuksesan Tuhan yang Tuhan lihat dengan manusia lihat itu beda. Amin. Manusia lihat, orang sukses ya, punya uang banyak, mobil banyak. Tapi Tuhan lihat sesuatu yang beda. Amin. Iya. Dan kadang-kadang itu tidak dimengerti oleh manusia. Sampai nanti kita berhadapan dengan Bapa di surga, muka dengan muka baru kita ngerti, oh ternyata begini sudah. Apa yang kita lakukan tidak sia-sia. Meskipun dunia bilang kita gagal. Amin. Dunia orang-orang selain kita bilang, orang itu gagal, dia tidak punya apa-apa. Tidak apa-apa sudah. Nanti satu saat baru kau lihat. Iya kan? Penilaian Tuhan itu lebih penting daripada penilaian manusia. Amin. Jangan kita lihat kesuksesan orang itu dari materinya, dari jabatannya. Amin. Dari pelayanan yang besar, menjangkau mungkin banyak orang. Bukan itu yang Tuhan lihat. Seperti seorang Daud, saudara, ketika mau dipilih oleh raja, dia pertama ditolak oleh Samuel. Samuel tidak memperhitungkan Daud. Ya, Samuel tidak memperhitungkan Daud. Isai, bapak Daud, tidak memperhitungkan Daud. Semua anak-anak laki-lakinya dikumpulkan untuk dipilih jadi raja Israel. Daud tertolak, dia dibuang, disuruh pergi. Daud, kau pergi ke padang gurun sana, jaga domba ya. Kami mau acara di sini. Saudara, tapi Tuhan punya penilaiannya beda. Tuhan pilih Daud. Satu saat nanti saudara, kita juga akan cengang-cengang ketika kita akan berhadapan dengan Tuhan dalam penghakimannya di kekekalan, saudara. Saudara akan lihat dan apakah saudara akan menyesali sana atau tidak. Jadi jangan sampai kita terpesona dengan pujian manusia. Amin. Alkitab bilang begini, saudara, dengar baik. Apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Tuhan. Amin. Kadang-kadang kita kagumi sesuatu yang duniawi, tapi Tuhan sangat benci. Karena Tuhan lebih tahu. Amin. Ada orang kelihatan berhasil, orang puji dia. Dia kaya raya, punya segalanya. Tapi mungkin saja dia dapatkan itu dengan cara-cara yang tidak benar. Dia mungkin korupsi dengan kekayaannya itu, dia karena lewat korupsi dan sebagainya. Dan lain sebagainya, saudara. Dia dapatkan itu semua dan dunia mengagumi dia. Baru-baru kan di event kemarin Olimpiade kan ada orang yang dapat emas, perak. Tapi ternyata diteliti, dia pakai obat-obatan terlarang untuk memacu dia punya tubuh supaya kuat. Akhirnya didis. Iya kan? Kalau tidak diteliti oleh dokter, oleh tim yang memang punya spesialis untuk melihat itu, ya tidak akan terbukti, saudara. Nah, hari ini juga di dunia ini, saudara, kita tidak bisa membuktikan mungkin. Kita tidak bisa melihat sesuatu yang tersimpan rapi di dalam kehidupan orang lain. Tapi nanti di sana, saudara, amin. Di kekekalan nanti, di penghakiman terakhir, Tuhan bilang gini, aku tidak kenal kau. Iya kan? Enyah dari hadapanku kamu semua pembuat kejahatan. Jadi saudara, mari kita punya waktu untuk Tuhan. Kita berdoa, baca firman Tuhan. Kita renungkan kebaikan Tuhan. Walaupun mungkin itu bukan sesuatu yang spektakuler gitu, yang besar-besar. Bahkan yang kecil-kecil pun juga kita mesti mengucap syukur. Amin. Kita akan jadi orang gagal, saudara, kalau kita gagal untuk mencari Tuhan. Kalau kita gagal untuk menyiapkan waktu untuk Tuhan, kita akan jadi orang gagal, saudara. Gagal untuk mengenal kehendaknya. Amin.
Ada orang Kristen hari ini dia mungkin sukses tapi dia gagal sebenarnya untuk mengenal apa yang Tuhan mau dalam hidupnya. Dia gagal untuk hidup kudus. Dia gagal untuk menghasilkan buah roh dalam hidupnya. Padahal ini yang penting, saudara. Amin. Buah roh itu, buah roh yang kita harus hasilkan dari pertobatan kita. Amin. Cuma kita bilang kita bertobat lalu kita dibaptis, saudara. Bahkan ada orang sampai dibaptis 3 kali. 1 kali mungkin di sungai di Jayapura sini, di sungai apa di itu? Ya di kali apa, terus di laut. Yang ketiga kali dibaptis sungai Yordan. Tapi pulang gini masih seperti dulu. Tidak berubah-ubah. Tidak ada buah pertobatan. Tidak ada buah roh yang dihasilkan, hanya penuh dengan kedagingan. Buah daging yang dilakukan. Nah, ini mengerikan, saudara. Ya, saudara, dalam 24 jam sehari yang Tuhan beri buat kita, apa yang kita habiskan dengan waktu itu pertanyaan yang penting. Amin. 24 jam sehari, semua orang punya waktu yang sama, dan itu kita syukuri, saudara. Mau dia kaya raya, orang tua, orang muda, orang miskin, orang yang tinggal di bawah jembatan mungkin tidur di situ, dan macam-macam, semua orang punya waktu yang sama yang Tuhan berikan. 24 jam sehari. Pertanyaannya adalah, apa yang kita habiskan dengan waktu yang Tuhan beri itu? Tidur-tidur saja? Sibuk sana, sibuk sini saja kah? Iya kan? Dan lain sebagainya. Saudara yang jawab sendiri, saya tidak tahu keadaan saudara. Ya, di sini atau di rumah atau di mana saja saudara dengarkan khotbah ini. Nah, yang kedua, saudara, yang pertama tadi kita harus punya waktu untuk sendiri dengan Tuhan, supaya kita bisa dengarkan suara Tuhan secara khusus. Amin. Seperti Musa, dia ada di padang gurun, tempat yang paling sunyi, sepi. Ya, itulah padang gurun, saudara. Bahkan di situ orang bilang tidak ada kehidupan di situ. Padang gurun, nggak ada kehidupan. Jarang ada binatang di situ yang hidup. Mungkin ada rumput-rumput yang tumbuh tapi tidak banyak. Dan Musa ada di situ. Dan disitulah Musa bertemu dengan Tuhan. Dan itulah awal pertama Musa mengalami sebuah hal-hal yang luar biasa dengan Tuhan. Ketika dia mulai taat untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Tuhan terus bicara sama dia. Sampai dia akhirnya bawa orang Israel keluar dari Mesir, dan dia dipanggil Tuhan di sebuah gunung. Ya kan? Sudah tahu gunung apa itu Musa meninggal di atas? Gunung Nebo kan? Tidak salah. Gunung apa? Ya, Sinai kan? Gunung Nebo kan? Dia memang tidak sempat masuk Kanaan. Dia nyadar dari jauh. Kanaan itu luar biasa. Karena memang Musa, dia ada bikin pelanggaran, ada kesalahan, dosa dia lakukan di situ. Ya, tapi bukan berarti Musa nama surga. Iya. Namanya manusia, saudara, punya kesalahan. Amin. Punya kekhilafan mungkin, tapi yang penting adalah kita harus sadar dan kita berubah. Tidak ada manusia yang seperti Superman, Batman, iya kan? Batman, Superman, apalagi yang main-main di belakang itu ya. Itu hanya dia ada di dunia Hollywood ya. Dunia yang hanya dibikin-bikin saja itu. Padahal yang jadi Batman ini kemarin dia ada berkelahi di jalan mungkin. Dia ada pukul hampir mati di jalan, ya kan? Ya. Karena dia jadi Batman saja sementara waktu, ya. Jadi dia seperti hebat, luar biasa. Tapi sebenarnya setelah dia buka topengnya, ya, di dunia nyata dia tidak seperti itu lagi, sudah. Dia mungkin penuh dengan kegagalan dan dosa di situ, ya. Nah, yang kedua, saudara, oke, cepat saja. Tidak terikat oleh kesenangan dunia. Bagaimana kita bisa dengar suara Tuhan? Kita bisa mendengar panggilan Tuhan secara khusus buat hidup kita. Jangan kita terikat oleh kesenangan dan kenikmatan dunia. Katakan amin. Haleluya. Musa ini salah satu orang yang ditinggalkan kenyamanan dunia di Mesir. Kalau ada laki-laki pada zaman itu, saudara, yang menikmati kenyamanan luar biasa di Mesir, namanya Musa, anak putri Firaun. Tapi dia berani tinggalkan itu, sudah. Dia tidak menyesal.
Ketika dia lari dari Mesir, pergi ke Midian, Alkitab tidak pernah menulis bahwa Musa menyesal, aduh, kenapa dia tinggal di sini dan enak-enak di Mesir sudah enak, baru aduh, saya salah ini, sama pulang kembali ke sana. Musa berani tinggalkan kenyamanan dunia. Hari ini sudah terlalu banyak orang yang justru mencari kenyamanan dunia, dan kenyamanan itu mengikat dia. Padahal Tuhan ajar kita untuk bahkan kita harus tinggalkan. Kita tidak salah menikmati apa yang ada di dunia ini. Amin. Sebuah kenikmatan dunia yang ada di dunia ini tidak salah. Kita pergi makan yang enak, kita pergi punya uang dan kita bepergian kemana mungkin piknik dan sebagainya. Tidak salah, tapi jangan hal itu mengikat kita. Amin. Iya, jangan itu menjadi hal utama dalam hidup kita. Ya, itu bisa bahaya sekali. Ya, kita harus bisa tanggalkan itu. Kita harus berkata bahwa ini bukan yang utama dalam hidup saya. Saudara, saya ingat cerita orang Israel ketika mereka ditawan di Mesir jadi budak. Mereka terikat sebagai seorang budak. Lalu dalam keadaan mereka sadar mereka terikat, mereka ada di penjara yang besar namanya Mesir itu. Mereka berteriak sama Tuhan. Minta supaya Tuhan Allah lepaskan mereka dari perbudakan. Dan lalu kita berkata bahwa Tuhan mendengar jeritan mereka. Amin ya. Tuhan panggil Musa untuk pergi bebaskan mereka. Hari ini saudara saya mau katakan, mengingat cerita ini, hari ini saya mau katakan begini. Hari ini banyak orang Kristen tidak sadar bahwa mereka terikat dengan kesenangan dunia. Secara khusus orang percaya, saudara. Dengan kesenangan dunia mengikat dia. Tapi masalahnya apakah kita sadar akan hal itu bahwa ini bahaya buat kita? Kalau kita menjerit kepada Tuhan, Tuhan tolong saya supaya saya bisa lepaskan ini. Amin? Iya kan? Ini bahaya saudara kalau kenikmatan dunia sudah mengikat kita, kenyamanan dunia. Ya, mungkin teknologi dunia, HP yang bagus, tayangan-tayangan TV yang bagus, ya, kenikmatan akan makanan-makanan yang ini, ya, orang anak muda yang pacaran bebas, ya, menikmati hubungan yang mengikat dia. Bisakah kita bilang, Tuhan, aduh saya sudah lakukan ini, saya mau keluar dari hal ini. Seperti orang Israel ini sudah. Nah ini memang dia punya ini beda, tapi prinsipnya sama. Kita mesti minta Tuhan untuk bebaskan kita dari hal ini. Amin. Jangan mau menjadi orang yang terikat dengan kenyamanan. Ini lebih berbahaya daripada orang yang terpenjara. Ini lebih berbahaya daripada orang-orang Israel ketika mereka ada di Mesir jadi budak. Ini lebih berbahaya, saudara. Kalau kekristenan kita sebagai orang Kristen, kita nyaman dengan keadaan kenikmatan daging, dunia dan sebagainya. Ini lebih berbahaya sebenarnya. Dan kadang ini iblis yang ciptakan untuk ini supaya kita enggak lagi sungguh-sungguh dalam Tuhan. Ya, kita berkata untuk apa saya ke gereja berdoa baca Alkitab? Saya sudah punya segalanya. Nah ini bahaya saudara. Ya, justru kita mestinya harus berusaha untuk keluar dari kenyamanan itu. Kita minta Tuhan, Roh Kudus menolong kita untuk keluar dari situ. Seperti orang-orang Israel ketika mereka jadi budak, mereka berteriak sama Tuhan, Tuhan, bebaskan kami, lepaskan kami. Nah saudara, hari ini banyak orang Kristen tidak menyadari hal ini. Mereka sedang terikat, diperbudak oleh hal-hal yang membahayakan mereka. Ya, mereka diperbudak, mereka terikat. Dan hari ini saudara saya mau bilang, mari kita berseru sama Tuhan. Amin. Kita minta Tuhan bebaskan kita dari hal itu sebelum terlambat. Ya. Dan orang-orang yang terikat dengan kenyamanan dunia, dengan kenikmatan dunia, itu cirinya adalah mereka itu takut kehilangan hal-hal itu kalau diambil darinya. Kalau hal itu diambil darinya, mereka berontak, mereka sangat marah. Itu ciri orang yang sudah terikat dengan hal duniawi. Mereka jadi seperti orang gila. Ya. Orang yang terikat dengan hal-hal dunia, kesenangan dunia, itu cirinya adalah dia ingin mendapatkan hal itu dan mempertahankannya dengan cara-cara yang salah, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Contoh uang, saudara. Ada orang yang karena terikat dengan uang, dengan kekayaan dunia,
Jadi untuk mendapatkan itu, dia lakukan cara-cara yang bisa dia lakukan. Apapun itu, ya. Untuk mendapatkan uang yang banyak dia lakukan apa saja. Walaupun itu bertentangan dengan firman Tuhan, walaupun itu bertentangan dengan norma-norma agama, hukum dan lain sebagainya, dia tidak mau tahu itu. Yang penting dia dapat uang banyak. Nah ini bahaya. Ini ciri orang yang sudah terikat dengan kekayaan, kenyamanan dunia. Dan kita orang Kristen seharusnya tidak seperti itu. Kita tidak boleh terikat dengan apapun juga. Amin. Kita hanya terikat oleh Tuhan saja. Yang lain itu kita harus menjadi orang-orang yang mudah melepaskan semua itu. Amin. Semua hal itu bisa diambil. Oke, silakan. Kalau ada yang mau ambil, silakan. Itu tidak apa-apa. Amin. Iya. Harusnya begitu kan. Kalau hal dunia ada yang mau ambil dari kita, kita harus terlalu repot-repot mempertahankan itu. Iya kan? Jangan saudara sampai harus berkelahi dan lain sebagainya. Kalau memang kita bisa lepas, oke, silakan ambil. Kita percaya Tuhan itu adil. Amin. Ada Tuhan, ada hakim yang adil di tengah-tengah kita punya perkara. Ketika kita bertindak benar dan sesuai dengan firman Tuhan, dia akan menyatakan keadilannya. Bahkan dia bisa ganti dengan hal yang baru. Amin. Hal-hal yang lebih hebat lagi tentunya. Saudara kehilangan satu hal, mungkin Tuhan bisa ganti 1000 hal. Amin. Ada pepatah bahkan bilang mati satu tumbuh 1000. Iya kan? Patah hilang tumbuh berganti begitu. Jadi satu hilang, oke, jangan sedih. 1000 hal Tuhan bisa kasih buat kita. Asal jangan kita terikat dengan hal seperti itu. Nah, saudara, ini hal yang penting, saudara. Jadi ini penting bahwa kita perlu punya waktu untuk Tuhan. Dan jangan terikat dengan hal-hal dunia, supaya kita bisa dengar suara Tuhan yang benar-benar asli. Amin. Jangan sampai yang kita dengar suara setan. Sudah, ya. Suara iblis yang kita dengar. Dan ini bahaya sekali dalam hidup kita. Dan mengerikan sekali hari ini terlalu banyak orang Kristen yang bukan dengar suara Tuhan tapi dengar suara iblis. Ya, suara setan. Ya. Suara roh jahat. Dan akhirnya mengalami kematian yang kekal di neraka. Kalaupun mungkin di dunia mereka nikmati hal-hal yang luar biasa, mereka nikmati hal yang kenyamanan yang hebat, tapi ujung-ujungnya kita bilang menuju maut. Haleluya, menuju maut. Nah, biarlah saudara kita belajar untuk terus punya waktu untuk Tuhan, supaya kita bisa dengar suara Tuhan yang asli. Pesan khusus ada buat kita, supaya kita tidak salah melangkah, amin. Supaya kita tidak salah mengambil keputusan, supaya kita selalu bertindak benar dan dapat menyenangkan hatinya Tuhan. Haleluya. Demikian firman Tuhan buat kita di siang hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Haleluya. Mari saudara, kita akan tundukkan kepala, kita berdoa. Sudah dengar firman Tuhan, kita akan bawa juga doa-doa syafaat kita kepada Tuhan. Haleluya. Nanti Ibu Gembala akan pimpin kita dalam doa. Haleluya. 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 Mari kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih buat firman Tuhan yang boleh datang kepada kami, mengajar kami untuk kami bisa mendengar suara Tuhan dengan benar. Karena kami percaya suara Tuhan yang akan menuntun perjalanan hidup kami, Tuhan. Sehingga kami tidak salah melangkah di tengah-tengah dunia ini yang semakin hari semakin jahat dan berusaha menjauhkan kami dari kasih karunia Tuhan. Ajar kami untuk kami boleh punya sikap yang benar seperti Musa. Kami lebih banyak menyediakan waktu untuk bersama-sama berdua dengan Engkau. Dan kami boleh minta kekuatan yang daripada Roh Kudus, menanggalkan segala keinginan daging, segala hal yang mengikat kami. Ampuni kami Tuhan. Kadang-kala kami sombong, kami merasa bahwa kami tidak butuh Engkau Tuhan, sehingga kami tidak butuh setiap nasihat, setiap kebenaran firman Tuhan yang datang dalam hidup kami. Kami sombong, kami mengandalkan apa yang ada dalam hidup kami. Kami mengandalkan kekuatan kami. Padahal semua yang ada pada kami itu berasal daripada-Mu Tuhan. Semua berkat
yang Engkau hadirkan dalam hidup kami tanpa kami sadari itu berasal daripada-Mu. Ampuni kami ya Bapa, ampuni kelalaian kami, ampuni kesombongan kami. Berikan kami hati yang rendah di hadapan-Mu. Kami tidak congkak, kami merendahkan diri kami di hadapan-Mu, untuk kami boleh dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Kami bertobat sungguh-sungguh. Kami menyadari kesalahan kami, dan ada perkataan maaf, perkataan mohon ampun keluar dari mulut kami di hadapan Tuhan. Nah, kami percaya Kau Bapa yang penuh kasih, Kau Bapa yang maha pengampun. Ketika kami datang dengan kerendahan hati, dengan hati yang penuh penyesalan di hadapan-Mu, maka Engkau Tuhan akan mengampuni setiap kami. Bersihkan hidup kami, sehingga kami boleh mendengar suara Tuhan. Kami boleh mengerti kehendak-Mu secara sempurna bagi hidup kami. Terima kasih buat firman Tuhan. Kami mengucap syukur kami boleh diajar firman Tuhan. Baik kami yang hadir saat ini maupun saudara-saudara kami yang mengikuti ibadah ini secara online. Kami percaya firman Tuhan juga boleh memberkati saudara-saudara kami di dalam nama Yesus Tuhan. Ubahkan hidup kami lewat firman-Mu di hari ini. Kami terima firman-Mu dengan sukacita, dengan hati yang tulus, dengan rela hati. Maka kami percaya firman-Mu akan mengubahkan hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa memberkati terus bangsa Indonesia. Kami bawa bangsa ini, pertaruhkan bangsa ini di hadapan-Mu Tuhan. Biar anugerah Tuhan, kasih setia Tuhan, lawatan Tuhan boleh menjadi bagian bagi bangsa ini. Shalom yang daripada Tuhan menjadi bagian bagi bangsa kami Indonesia. Secara khusus di tanah Papua, kami lepaskan shalom yang daripada Tuhan, damai yang daripada Tuhan bagi tanah Papua. Kiranya damai Allah menguasai tanah Papua, baik yang ada di pesisir pantai, baik yang ada di hutan-hutan, baik yang ada di lembah, baik yang ada di gunung-gunung. Kami lepaskan shalom, kami lepaskan damai Allah menguasai tanah Papua. Keamanan yang daripada Tuhan menguasai tanah Papua di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biar lawatan Tuhan terus dinyatakan bagi tanah Papua. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur, memberkati saudara-saudara kami yang hari ini, yang saat ini mereka mengikuti ibadah kami saat ini. Mereka mengalami tekanan, mereka mengalami masalah beban berat. Kami berdoa dalam nama Yesus, Roh Kudus datang dalam hidup mereka. Roh Kudus beracara di dalam hidup mereka. Roh Kudus yang akan memberikan mereka jalan keluar, penghiburan, kekuatan ketika mereka menghadapi pergumulan. Dan Engkau Roh Kudus yang akan menuntun mereka sehingga mereka boleh mengambil keputusan dengan benar. Terima kasih ya Bapa. Mereka yang sakit saat ini, kami berdoa di dalam nama Yesus, oleh kuasa Roh Kudus, nyatakan kesembuhan, jamah, dan sembuhkan mereka oleh darah Yesus. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Kami dengan penuh sukacita membawa hidup kami di hadapan-Mu. Biar Engkau Tuhan yang terus membawa kami semakin hari untuk tunduk di bawah kuasa otoritas-Mu. Bukan dengan kekuatan kami, tapi dengan kekuatan yang daripada-Mu. Pujilah nama-Mu Bapa. Terima kasih. Kami mengucap syukur, alaskan doa ini dalam berkat nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan, kita akan menyempurnakan ibadah pagi hari ini. Kita siapkan yang terbaik, berikan untuk Tuhan. Kita akan memuji Dia, Allah yang kita sembah, Allah yang luar biasa. Allah yang kita sembah, Allah yang maha kuasa. Malaikat tunduk di surga bumi puji, Allah yang maha kuasa. Allahku luar biasa, Allahku luar biasa, Allahku luar biasa. Dalam segala
berdiri, kita akan menutup ibadah raya pagi hari ini. Allah akan menunjukkan kasih setianya, melimpahkan kasih setianya atas kita, atas apa yang kita kerjakan hari ini. Haleluya, Bapa di surga, terima kasih buat kesetiaan-Mu buat kami Tuhan. Engkau Bapa yang setia bagi kami Tuhan. Amin. Walaupun keadaan kami tidak setia, tapi Engkau Bapa Tuhan yang setia buat kami. Engkau tidak akan pernah mengingkari apa yang Kau janjikan itu. Bagi setiap orang-orang yang sungguh-sungguh percaya dan melakukan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur untuk waktu yang indah ini di tempat ini Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di sini, Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau memberkati hidup kami, memberkati ibadah ini. Engkau Tuhan, biarlah Engkau menyukakan apa yang kami lakukan di tempat ini Tuhan. Engkau disenangkan hatimu Tuhan lewat apa yang kami buat hari ini. Bahkan biarlah sepanjang hari ini, sepanjang umur hidup kami, semua yang kami lakukan itu suka
itu menyenangkan hati Tuhan, itu menyukakan hatimu ya Bapa di surga. Teruslah Engkau berbicara buat kami, teruslah Engkau berfirman buat kami, Engkau yang beri hikmat dan pengertian buat kami, supaya kami boleh memahami firman-Mu dan melakukannya setiap hari. Dan janganlah kami berdosa di hadapan Engkau Tuhan. Haleluya, terima kasih. Kami boleh juga datang dengan persembahan kami Tuhan. Tuhan memberkati persembahan ini, dia dipakai untuk menopang pekerjaan Tuhan di muka bumi ini Tuhan. Berkati setiap tangan-tangan memberi, berkati kehidupan setiap umat-Mu Tuhan dalam segala usaha pekerjaan apa saja yang dikerjakan. Tuhan memberkati sehingga mereka juga terus mengalami berkat-berkat finansial yang baik ya Tuhan. Haleluya, mereka tidak akan kekurangan, mereka akan mengalami kecukupan, bahkan kelimpahan sesuai dengan kasih karunia Tuhan sendiri. Terima kasih, kami akan pulang ke rumah kami Tuhan, ke tempat kami masing-masing. Biarlah Tuhan sertai kami dalam perjalanan kami hari ini. Dan bahkan di minggu-minggu yang kami jalani ini, kami terus percayakan biarlah tangan Tuhan terus menopang dan memelihara kehidupan kami. Haleluya, terima kasih Bapa di surga. Dan jemaat Tuhan, mari angkat tanganmu di depan Tuhan, hadapkan hatimu kepadanya. Haleluya, pulanglah ke rumah dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Anugerah Bapa di surga yang ajaib dan luar biasa, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh yang Kudus tinggal menyertai kita hari ini, esok, bahkan sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Haleluya. Dalam nama Yesus kami jadi ibadah di siang hari ini. Mari kita nyanyikan Bapa, terima kasih. Ibadah selesai, Tuhan memberkati kita semua. Shalom.